Ini kalian ribut-ribut semua kayak apa kayak gitu. Jadi kalau kau memang nabi, pergilah kau ke tengah-tengah singa itu. Ya wajar lah ribut. Orang sesat harus diributin. Kenapa jadi kau belain setan? Kamu pergi. Jangan di TikTok ini aja kamu pergi. Nyatakan. Iya, kenapa jadi kau belain setan? Dengar dulu omonganku saya udah kemana-mana, saya udah keliling Indonesia. Kau jangan ngajarin orang. Artinya begini aja deh, Pak Martua Siringo. Ini nggak menghormati temannya. Kau dari tadi kau kusanjung-sanjung kau. Zaman para nabi, Tuhan berbicara. Kalau setelah Yohanes, nubuat menjadi karunia. Iya. Itu jelas loh bro Luga. Iya, tapi itu kan Tuhan juga yang bicara. Emang yang berbicara Bapak kau. Betul, tapi kalau orang bernubuat kan yang bicara Tuhan, bukan opung kau yang bicara. Ikuti ini orang ada gila-gila ya. Yang tertulis. Jangan itu sama aja baju. Itu sama. Dengerin ya, dengerin. Sebentar penyesat, diam dulu. Goblok. Dengerin, di Amerika ya, di Amerika, di gereja karismatik di Amerika, kenapa mereka bisa panggil nabi? Kalau gereja di Amerika, kenapa mereka mengaku nabi, bang rasul, nggak ada yang marah? Kenapa lo di sini gereja gembel, orang ngaku nabi lo marah? Ya gue ikut orang Amerika dong. Kerja karismatik itu dari Amerika. Bentar bro. Ikuti yang tertulis. Orang Amerika itu mengakui dan mengaku rasul. Kenapa di sini lo jadi sama rasul? Pengakuan agama lo itu datang dari Amerika. Pengakuan itu dari Amerika. Kenapa jadi lo yang lebih pintar dari orang Amerika yang di mana agama itu datang? Bagus. Kalau mereka enggak keberatan, enggak marah, itu urusan mereka. Kalau kami yang di sini mengikuti yang tertulis. Jreng. Iya. Oke ya. Saya kasih masukan gini ya. Perbedaannya tuh begini bro. Sebentar bro Luga. Gini. Nggak apa-apa kita diskusi di sini. Begini loh bro. Kalau di perjanjian lama itu kan raja, imam, raja dan nabi itu kan diurapi. Nah di perjanjian baru Tuhan Yesus datang, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Yohanes berkata, aku datang membaptis dengan air, tapi dia yang datang setelahku, Yesus itu membaptis dengan Roh Kudus. Kita dibaptis oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya, dimulai dari murid-muridnya di kamar loteng Yerusalem. Nah, jadi urapan itu adalah urapan Roh Kudus. Nah, semua kita diurapi oleh Roh Kudus. Nah, setelah diurapi muncul karunia. Karunia nabi, bernubuat, dan itu karunia itu buah-buah roh dari buah Roh Kudus ya. Jadi karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi sudah bukan jabatan, tapi sudah karunia. Ya sama cara kerjanya dengan di perjanjian lama juga karunia nabi. Apa bedanya? Emang Tuhan di perjanjian lama, Tuhan perjanjian baru beda? Aduh, ini orang makin goblok aja. Ini gimana sih? Sudah nggak ada jabatan. Itu sama Dodong, karena yang disampaikan juga bukan suara katan kan? Enggak di perjanjian baru. Diam dulu Muncung kau bisa diam dulu nggak? Mulut kau bisa diam dulu nggak? Iya, kau bisa diam dulu nggak mulut kau kalau orang lagi bicara? Silakan. Gimana sih bro, ini udah dibilang. Kau diam dulu. Iya, kau diam aja dulu. Bandel kali kulihat kau. Dengerin ya. Yang disampaikan di perjanjian baru dari Roh Kudus, suara Tuhan juga. Di perjanjian lama juga dari Roh Kudus, suara Tuhan juga. Lalu bedanya apa? Nggak ada bedanya. Yang beda-bedain adalah gereja kau. Kenapa ada istilah karunia nabi? Karena gereja karismatik takut dihina sama Protestan. Maka dihalus-halusin jadi karunia nabi. Aslinya tuh di Amerika itu bukan karunia nabi, tapi nabi.
Makanya kita ngikutin Amerika. Di gereja Universitas Oral Roberts, mereka itu mengajarkan Nabi dan Rasul. Makanya mereka pembicara-pembicaranya ngaku Nabi dan ngaku Rasul. Kenapa jadi lo di sini? Anak buahnya jadi lo ngajarin yang sono. Jelas di Alkitab, bro. Di Alkitab itu karunia bernubuat, bukan Setelah dia kejabatan, datang, bro. Luga. sudah. Ampun deh. Dia udah datang masih Ya pakai udahlah, nabi. lu masuk neraka aja lah, terserah lah. Kalau lu Tuhan mau sudah neraka, datang masih Pak melalui mau nabi. ke lautan api terserah kau lah. Tuhan sudah Bandel kali datang. ngajarin. Tuhan masih melalui nabi. Tuhan sudah datang loh. Dia masih mengulangi mundur ke belakang melalui perantara nabi lagi. Iya, Tuhan sudah. Ora. Iya, loh, Roh Kudus itu kan tetap berbicara. Berbicara tentu melalui nabi lah. Itu jadi Wah, ini bukan orang ada gila. nabi, tetapi Tuhan kita Karunia, bro. Tuhannya udah naik lagi ke sorga. Di setiap Wah, gereja karunia jemaat gila. itu ada karunia itu oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh Roh Kudus. Sama Masing-masing jemaat aja pasti orang ada. yang mendapatkan karunia. Ya sama aja, nabi juga namanya. Emang kerjanya beda. menjadikan Sebentar, diam dulu ya. Ini kayaknya berisik banget di sini. Tetapi Jadi setan di sini. Jadi dengerin dulu. Nabi Orang yang- bener. Ya kau diam dulu, gantian bicara. begini Mungkin Butet, kau diam sebentar dulu. Iya, Jangan gue udah dulu tahu. kau. Diam aja dulu. Aku dulu lah dari tadi kan. Iya, diam dulu. Iya, kau Gembol. dulu yang diam. Duduk manis. Susah kali dulu kau diajarin. kau. Biar ku kasih tahu. Diam dulu kau. Kau Masa kan karena pernah dituntun dituntun Roh Kau diam dulu. Kudus, dituntun Roh Kudus untuk mengatakan Bandel Yesus kali bukan ini anak Bapa. satu ini. Diam dulu. Iya, duduk manis dulu kau. Biar ku Getok nanti ajarin kepala dulu. kau dalam rumah Ya. itu. Ya. Bentar dulu. Diam Silakan dulu. Pak Patri. Kau duduk manis dulu kau. Dari tadi kau didengar. Sekarang Patri, silakan Patri. Iya, gantian. Kan kau ngomong tadi. Gantian ya. Ya udah, sekarang kau ngomong. Ya udah silakan. Oke, saya ngomong ya. Gini loh. Karunia nabi. Oke, dulu kan nabi. Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Disebut nabi, Samuel, Musa, segala macam. Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Sekarang zaman perjanjian baru. Roh Kudus turun. Tuhan memakai orang juga bernubuat. Disebut karunia nabi. Nah, orang yang mendapat karunia nabi ini disebutnya apa? Nggak mungkin kita manggil orang karunia nabi. Woi, karunia nabi apa kabar? Woi, dia karunia nabi loh. Karunia nabi itu kata kerja. Orang yang menerima kenabian. Nah, jabatannya namanya nabi. Kok bego banget sih? Orang yang menerima karunia nabi disebutnya nabi. Bukannya jadi orang karunia nabi, panggilannya jadi karunia nabi. Mana ada orang panggilannya karunia nabi? Karunia nabi, sambut dia karunia nabi. Karunia nabi adalah kata kerja orang yang menerima kenabian. Nah, jabatan dari karunia nabi namanya nabi. Otak lu ada di mana sih? Apa adanya perjanjian lama, perjanjian baru? Kan Tuhan juga yang disampaikan suaranya. Tuhan yang ngomong melalui orang, berarti dan nabi. Kenapa jadi karunia nabi? Orang gila kau. Makanya tadinya juga gue kayak lo. Tapi setelah gue ikut seminar-seminar tingkat dunia, Empower 21, World Prayer Assembly, oh ternyata bukan karunia nabi, ternyata nabi. Karena pendeta-pendeta di Amerika ngaku nabi, ngaku rasul. Nah, ini kita harus belajar sama mereka. Jangan kepala batu kau. Oke. Kalau kau nggak mau diajarin, pergi aja kau keluar dari gereja kau. Lagu tambunan. Silakan. Apa Ya, ya. nubuatanmu? Coba dulu. Kau sebutkan dulu nubuatanmu apa? Woi. Jangan pindah dari tema kalau lagi diinjak palanya. Ntar dulu. Jangan dibiasain. Mm-mm. Jangan lari dari tema kalau kepalanya lagi diinjak. Jangan. Saya tanggapi ya Bro Luga ya. Fokus. Saya tanggapi. Jadi di perjanjian lama Silakan. itu Roh Kudus itu mengurapi ya para raja, ya nabi itu khusus, nggak semua orang. Oke, sangat simpel dan jelas ya. Tapi pada saat perjanjian baru, pada waktu Nikodemus datang ketemu Yesus, apa tuh Yesus berkata? Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, semua orang harus dilahirkan dari roh. Itu namanya baptisan roh. Makanya kita disebut anak-anak Allah karena kita dilahirkan dari roh. Jadi ruah Adam ada di kita, tapi Roh Kudus itu juga mengurapi kita. Nah, pada waktu kita berjemaat di gereja,
kita diurapi dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan karunia-karunia kepada jemaat itu. Salah satunya karunia nabi. Beda, sudah nggak ada jabatan nabi karena jabatan nabi Jawaban. Oh, ini sudah selesai pada saat jawaban. Ini jawaban Sebentar dulu lu ga. Aduh. Apa Ampun, orang nubuatanmu? ini. Keluarkan dulu. Aku mau tahu dulu isi hatimu. Gitu. Apa Jangan lari dari tema. Ini mau lari Kau dari bilang siksaan nabi. ini, jangan. Nabi. Kau lagi disiksa, tenang. Jangan lari Apa dari tema dulu. nubuatanmu? Itulah dulu Jangan lari sampaikan dari dulu. tema Nanti dulu. kami Kita fokus nilai. tuh. Oke, lanjut. Apa Enggak. nubuatanmu? Jangan lari dari tema dulu. Ini mau lari ngabisin waktu. Biar nggak kepalanya nggak dipelintir. Coba lanjut Bang yang tadi Bang. Lanjut. Perlu kita tahu. Jabatan nabi Mau itu kita sudah nilai dulu. tidak ada, Sudah bro. iblis atau Satu, tidak gitu? satu orang dulu bicara. Sudah tak ada. Satu orang dulu bicara. Ya, jadi jabatan Orang nabi itu bicara. sudah nggak ada. Yang Silakan, ada lanjut. adalah jemaat-jemaat itu yang terima Roh Kudus itu pasti ada karunia bernubuat, karunia nabi itu jelas di Kisah Para Rasul Korintus itu dijelaskan semua mengenai nubuat, Oke, karunia oke. bernubuat, Bang, karunia oke. menafsirkan roh, karunia Inilah- berbahasa roh. Itu Inilah semua karunia. kelicikan Yang dan dilakukan. kejahatan para pendeta. Sebentar. Iya, oke. Saya udah nangkap. Ini adalah trik jahat para pendeta. Supaya jabatan itu tetap dipegang oleh pendeta. Ya, jabatan tunggal. Ini adalah hierarki. Dia bermain di hierarki di sini. Kalau tidak ada nabi, dia menyelipkan karunia nabi jatuhnya kepada jemaat. Jadi semua yang dapat karunia nabi itu jemaat. Jadi tetap di bawah penindasan pendeta. Jadi jatuhnya. Ini kan anjing ini. Supaya jabatan nabi itu tidak ada, supaya jabatan nabi itu dijadikan jemaat, jadi dijadikan budaknya para pendeta. Ini adalah trik jahat licik para pendeta, ya, meniadakan jabatan nabi, merubahnya menjadi karunia ini suatu kejahatan ini, supaya pendeta bebas. Nah, kalau ada orang bernubuat, pendeta gampang ngomong, oh coba dulu deh diuji. Udah benar. Tapi ngujinya udah 100 tahun. Saya pernah ngomong gitu ke seorang penda GBI. Pak, saya dapat nubuat. Nah, itu nubuat atau lubuat, kata gitu sama saya. Aduh anjing nih, gue bilang kurang ajar. Kenapa dia berani gituin saya? Ya karena itu Ngomong nabi. tapi jatuhnya nubuatan dibikin enggak karunia. Dia tidak. Sebentar dulu. Saya itu adalah terjahat ini. Kok nubuatan Tapi nabi? Sebentar Nabi dulu. itu- Makanya kan saya bilang. Itu nubuatan nabi. Kasih itu dulu Apa luganya, nubuatanmu kasih sebagai dulu nabi? sebentar. Kasih aja dulu luganya. Sebentar dulu. Ganti dulu Pak bicara ya. Tenang dulu. Jadi karunia nabi ini dibikin jadi apa ya? Dibikin merakyat dia, merakyat. Jadi semua jemaat bisa dapat karunia nabi. Artinya karunia nabi ini tidak mendapat dia tidak mendapat jabatan. Jadi dengan dia tidak mendapat jabatan, pendeta akhirnya berkuasa atas dia. Nah, setiap orang yang mendapat karunia nabi sifatnya pendeta. Oh itu benar apa tidak? Kan karunia nabi. Jadi jatuhnya supaya bisa dikendalikan. Kalau misalnya Jadi itu yang nubuatannya perlu kami tahu. menyerang pendeta, Tahu dibilangnya nubuatanmu itu mungkin sebagai minta nabi Allah. apa, Coba nubuatanmu. diuji dulu, Itu yang ya perlu kan? kami ketahui. Jadi pendeta tetap bisa menguasai jemaat. Wah, bangke ini. Ini manusia Nubuatanmu bangke emang apa? ini. Makanya saya bilang, nabi itu dan rasul itu harus ada supaya Kau pendeta ngomong ini nggak dari bisa satu menjadi pemimpin nubuatan tunggal. kau jelaskan. Karena sistem hierarki yang ada di Katolik. Sebentar dulu. Nubuatanmu Satu poin apa? aja. Kita Usah main di satu tema beda. aja. Jangan main Apa dua tema. nubuatan Kalau dua yang tema kau itu sampaikan udah mau itu? lari namanya. Apa Nggak nubuatan perlu, yang nggak kau perlu sampaikan banyak itu? nubuatan saya. Nggak ngabisin waktu nanti. Ini waktu saya nggak banyak. Besok aja, besok kita masalah nubuatan itu tema lain. Besok aja nanti. Cuma yang apa yang kau cari Jadi dan memang semua saya kita melihat tahu itu. bahwa karunia nabi ini sengaja diciptakan oleh Pak Pendeta. Itu dengan cara halus. Isi Itu nubuatan cara menyangkal nabi apa? dengan halus, ya. Nggak mungkin dibilang karena nubuatan masih ada kan. Maka
Iya, isi nubuatanmu itu Jangan apa? dulu kau lari dari Yang mau tema kalau disampaikan. pala kau Jangan lagi lari. diinjak, leher kau lagi mau dipatahin. Jangan lari dari tema dulu. Ku bilang, Martua, biarkan kita dulu sekarang lagi diselesaikan. membahas nabi dan kenabian, itu temanya, jangan lari dari tema. Martua, tutup dulu mic, biar Ini dulu dia temanya belum selesai, selesaikan, satu-satu biar tema dulu dulu. diselesaikan Aku tahu Luga. kau mau lari nih, mau panjang ceritanya nih. Nanti kau nanya-nanya lah, habislah waktu gua 1 jam. Akhirnya pesan Tuhan nggak tersampaikan. Jadi begini, karunia Nabi diciptakan oleh para pendeta supaya Nabi itu bisa kuasain. Dengan cara karunia Nabi itu ada pada semua jemaat. Ya kan jatuhnya dijemaatkan nabinya. Si bangke ini. Dan Nabi dia berani mengatakan bahwa jemaat semua punya karunia Nabi. Akhirnya Nabi jabatan di bawah kekuasaannya. Padahal Nabi itu di atasnya gembala, di atasnya pendeta itu. Turunkan nama dia. Ini trik jahat. Mereka main di birokrasi. Birokrasinya dimainkan nama dia supaya pendeta supaya pendeta tidak mau menerima suara Tuhan. Supaya mereka bisa metir. Kalau yang baik diterima, kalau yang jahat buang. Tapi kalau ada seorang nabi, nggak bisa lo main suara. Karena kalau jemaat mengakui bahwa dia adalah seorang nabi, pada waktu nabi itu bicara, itu akan sangat diperhitungkan. Jadi pendeta pun akan ketakutan. Makanya di zaman dulu, waktu orang ingin membunuh Yohanes Pembaptis, dikatakan banyak sudah mengetahui bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Jadi bukan karunia nabi. Lu jangan nyesatin gue sikat abis lo. Yo, bantah, bedul. Kau sikat. Ya, Jangan diam aja kau, bantah. Memang Jadi Nabi memang itu sampai di zaman Yohanes, sampai Yohanes Iya, akhir itu, sebentar. baru Tuhan Yesus genapi. Silakan, Sebentar, bro. sebentar. Ya. Kita tahu ada 5 jawatan ya. Nabi, Rasul, itu yang bisa kita sebutkan ya. Nabi, Rasul, dan lain sebagainya. Penginjil, ya, pengajar, dan lain sebagainya. Penginjil, gembala, Gembala, Tapi guru. itu sudah bukan gembala, guru. Nah itu tadi yang dimaksud oleh Nabi Luga ya, oleh Nabi Luga tadi itu. Maksudnya itu di situ ketika membicarakan ada oknum ya, ada oknum di gereja gitu ya, supaya mereka bisa berotoritas tunggal ya sebagai kependetaan itu. Nah, tetapi kalau kita ketahui memang dalam itu tadi ada 5 jawatan itu. Sekalipun tidak dituliskan nabi begitu, itu enggak masalah. Misalnya ada yang bernubuat, dia enggak dikatakan nabi, enggak masalah. Tetap dia orang itu pendeta oknum itu ya, dia sudah memiliki hakimnya sendiri begitu. Begitu sih kalau tentang 5 jawatan itu saya akui itu Bang Luga. 5 jawatan dalam jemaat itu, penilik, nabi, rasul, gembala, pengajar, ya itu ya. Kemudian ada penilik. Jadi memang itu benar yang disampaikan Nabi Luga tadi itu. Saya membantah itu. Kalau silakan bantah, saya nggak akan bisa. Nggak ada 5 jawatan itu. Nggak ada. Ya berarti benar ada oknumnya siapa? Itu benar. Kalau maksud Nabi begitu saja. Organisasi penyesat oknum.
putus-putus semua. Si Luga juga sinyalnya merah. Kritio juga sinyalnya merah. Ya, jadi kan saya bilang bahwa sistem karunia Nabi ini ada benarnya perbuatan jahat organisasi. Ini adalah buah kejahatan dari organisasi. Bikin istilah karunia Nabi itu cuma trik jahat untuk menenggelamkan nabi-nabi Tuhan supaya akhirnya pendeta yang berkuasa. Giliran karunia Nabi diberikan kepada jemaat. Nah, jatuhnya kan tetap di atas Nabi itu, padahal Nabi itu di atasnya pendeta. Sehingga, tapi kalau dibilang karunia Nabi itu diberikan kepada semua jemaat, jatuhnya Nabi itu diberikan rakyat sama dianya raja. Akhirnya Nabi ngamuk, digetoklah kepalanya, pecahlah, nangislah, berak di celah, ujung-ujungnya megangin batangnya Lucifer di neraka sana. Jadi jangan sembarangan. Birokrasinya Tuhan jangan lo goncang. Sistem kerajaannya Tuhan jangan lo ganti seperti kepausan. Pimpinan paus semua jadi rakyat. Cuma nggak bisa seperti itu. Kerajaan Tuhan itu dipimpin oleh cuma begini, Bro Luga. Kalau lu ya. kalau lu ketok kepala pendeta, percuma. Mereka nggak akan geger otak sebab otaknya bukan di kepala, di dengkul. Lu harus ketok dengkulnya. Lu ini gimana sih? Oke, jadi Luga gini, Bro Luga, kita ini kita sharing aja. Jadi intinya begitu. Tadi juga saya Pak, Bang, saya juga kan tadi kan orang GBI juga kan, orang GBI. Jadi istilah-istilah karunia Nabi ini juga sudah beredar juga di kalangan GBI kan. Tapi setelah saya mempelajari lebih dalam, saya ikut seminar Empower 21 World Prayer Assembly, saya ikut dalam seminar-seminar Cindy Jacob, Suicide Hating, pendeta-pendeta kelas dunia saya ngikutin, saya ikut seminar, saya ikut ini saya jadi tahu nih kenapa ada istilah karunia kenabian ini. Karunia kenabian ini adalah suatu sistem yang dibuat oleh organisasi nabi sebenarnya supaya sudah rendah, karena kalau semua dapat karunia nabi kan jadi suara kenabian itu jadi posisinya di bawah. Nanti pendeta punya power untuk nguji-nguji. Oh, tolong diuji. Itu kan Nabi dari Tuhan bukan. Tapi kalau jabatan nabi ngeri. Nabi itu kalau apa yang diomongin itu bisa langsung mecahin kepala setan. Nah, makanya direndahkan direndahkan posisinya menjadi karunia nabi supaya bisa dijadiin rakyat sama dia. Nanti kan bilangnya semua orang ada beberapa yang dapat karunia nabi. Jadi orang jadi nggak takut jatuhnya. Jadi suka-sukanya pendeta, jadi tetap di bawah kekuasaan pendeta. Tapi kalau jabatan nabi, ingat, waktu Yohanes Pembaptis, semua orang yang mengakui dia, ahli-ahli Taurat jadi takut sama dia. Mereka mau nangkap Yohanes Pembaptis takut, karena Yohanes itu adalah nabi. Gitu loh. Jadi sistem ini yang akan dikubur oleh organisasi jahat ini, ya hierarki dunia ini kan. Mereka ini kan membangun hierarki sendiri, bukan sistemnya Tuhan. Sistemnya dia mengerucut dia. Seperti piramid. Dikontrol oleh satu yang di atas, ya kan? Apa kata ketua sinode? Semua diam. Lo mau karunia nabi kek, mau karunia setan kek, semua diam. Tapi kalau sistem 5 jawatan, ketua sinode nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau memang ketua sinodenya jahat, dinubuatkan lo akan hancur sama seperti Nabi Samuel menghancurkan Imam Eli, mampus Imam Eli. Gitu, jadi nggak bisa lo main-mainin, apalagi ini udah mau kedatangan Tuhan, lo main karunia kenabian, ntar pala lo dipecahin sama Tuhan lo. Hati-hati lo. Silakan. Gini, saya share ya, Bro Luga gini. Bro Luga coba ya, di Alkitab itu jelas ya pada waktu Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Petrus 3 kali. Tuhan berkata, gembalakan domba-dombaku. 3 kali sampai Petrus menangis kan. Jadi memang gembala itu penting. Jadi penggembalaan, gembala ya. Jadi jemaat-jemaat itu dipimpin oleh seorang gembala. Tapi ingat, domba itu bukan punya Petrus misalnya. Tapi itu makanya itu bilang gembalakan domba-dombaku. Jadi yang pemilik domba itu adalah Yesus. Jadi
Ada yang Iya. namanya gembala. Sebentar Bro Luga. Ada yang namanya gembala. Itu yang paling penting malah. Iya. Nah, gembala ini ya fokusnya bagaimana mengorganisir jemaatnya. Makanya disebut gembala. Jadi kalau dari sisi organisasi, sebenarnya organisasi yang paling kecil di dalam suatu jemaat itu adalah gembala. Bagaimana penggembalaan itu dilakukan. Dan itu sesuai dengan permintaan dari Tuhan Yesus kepada Petrus. Ada gembala. Nah, gembala itu memimpin jemaat. Nah, silakan jabatan-jabatan yang lain kan juga sudah ada. Nah, itu sebenarnya Bro Luga. Jadi Nabi itu sebenarnya sudah tak ada jabatannya. Jabatan Nabi sudah nggak ada. Yang ada adalah karunia kenabian, karunia bernubuat yang ada di dalam pengembalaan itu dalam satu jemaat itu. Begini Bang, Itu, Bro begini Luga. Pak, begini Pak. Bapak katakanlah seorang gembala ya. Sebentar. Nanti bapaknya yang tersiksa sebenarnya. Sebenarnya saya ini menolong bapak. Ya, sebenarnya saya ini nolong bapak. Bapak kan jadi gembala nih. Gembala tugasnya yang bisa punya war untuk buka-buka gereja dan memenangkan jiwa itu bukan gembala, Pak. Itu rasul. Bapak mengurus domba betul, tapi 7 miliar orang yang belum mengenal Yesus itu bukan kapasitas Bapak. Bapak bisa berdebat. Bapak bisa memenangkan jiwa, nggak bisa, Pak. Puluhan pendeta GBI saya suruh, saya takut dibunuh Pak Luga, tolong Pak Luga jangan pakai gereja, nanti saya dibunuh, gitu. Artinya Pak, nyali seorang rasul dengan nyali gembala ini beda Pak. Seorang pendeta GBI mengatakan, Luga, setengah dari keberanianmu aku tidak punya. Artinya begini Pak, nyali seorang rasul, kapasitas seorang rasul itu berbeda. Seakan ini lebih tinggi tidak. Tapi caranya yang bisa membuka gereja baru, yang bisa memenangkan jiwa itu adalah rasul, bukan gembala. Gembala disuruh. Tapi kalau gembala disuruh ngurus-ngurus jemaat, khotbah di depan jemaat, itu nggak ada yang bisa lawan Pak ya. Kalau Gilbert Lumenung itu nggak ada yang bisa lawan. Tapi kalau disuruh Gilbert Lumenung memenangkan bangsa-bangsa, memenangkan kota-kota, oh nggak bisa Pak, nanti potong habis dia. Nyali seorang rasul dengan nyali seorang gembala di desain Tuhan beda. Makanya Bapak jangan mengatakan rasul itu. Yang mau buka gereja siapa? Gembala nggak bisa buka gereja Pak. Gembala itu aja nama sinode, nggak buka gereja. Sama sinode loh. Nggak bisa Pak. Rasul itu punya power buka sinode. Buka gereja baru dia. Diinjili muslim 200 orang, dijadikan gereja, dibikin sinode sendiri. Dia bisa bikin 20 sinode. Gembala nggak bisa bikin sinode. Gembala wajib ikut aturan sinode. Jadi Bapak tahu cara kerjanya. Jadi jangan Bapak merasa diri gembala-gembala udah segalanya. Disuruh lu memenangkan muslim, pala lu dipotong. Makanya, jadi jangan menanyakan Rasul sama Nabi. Begini, Nabi Bro. dan Rasul itu sangat dibutuhkan dalam menahan jiwa. Misalnya kita ingin menginfansi Banten, Boleh gua harus menginfansi seorang Nabi. Bro Luga, Luga boleh nih dulu saya ngomong. aneh. Ya begini loh. Tadi kan saya udah Sebentar, saya Bro, dukung sebentar. kau dari awal-awal, tapi ujung-ujungnya error tadi. Jadi saya ngomong dulu ya. Jadi begini. Jadi ada gembala senior, ya, ada gembala muda. Jadi yang gembala senior inilah yang berhak menjadi ketua sinode. Jadi kita harus lihat itu. Nah cuma karena manusia kadang walaupun dia gembala kadang meleset gitu. Kemanusiaannya keluar. Akhirnya dia makan perpuluhan, makan apa. Iya, gitu. tapi kalau Rasul bekerja di luar sinode, Pak. Rasul bekerja di luar sinode. Rasul itu bekerja di luar sinode. Dia udah bikin sinode sendiri. Dia bisa bikin sinode-sinode baru. Iya, nanti. Iya. Berbagi dulu kita ngomong. Jangan kau aja yang ngomong. Nah, itulah masalah gembala. Nah, itulah yang menjadi boleh ketua sinode. Artinya gembala senior. Artinya dia membuka gereja pertama-tama kan. Nah, makin banyak cabangnya, makin banyak, makin beribu. Nah, ini menjadi ketua sinode dia apa? Diangkat, ya.
dengan berdasarkan organisasi gereja itu. Nah, jadi yang senior yang junior-juniornya ini lama-lama dia juga menjadi apa? Karena sudah mati ini yang senior ini. Nah, gitu itu perputarannya. Jadi masalah kerasulan, yaitu saya nggak ada melihat sekarang ini rasul. Nah, tapi cuma ada katanya jawatan kerasulan. Ya, seperti apa itu jawatan kerasulan? Ya, seperti murid Tuhan Yesus. Ya, yang mereka semua mati martir. Nah, sekarang ini pertanyaannya, ada yang kita mau martir nggak dalam penginjilan ini? Nggak ada kan? Nah, berarti semua tukang bohong. Jadi kalau mau berani dia mati bukan martir, begini kau, diam dulu ya, udah kau bicara. enggak. Jadi Bukan kalau kita begitu mau cara mengatakan ngejelasinnya, kita rasul, jangan kau nipu tunggu. orang di sini. Kau yang nipu orang, itulah nggak enak. Sebentar. Ngomong-ngomong seperti itu. Kan Ya, sebentar, kita begini. pikiran, saling mengingatkan. Iya. Jadi begini. Kita kan Ya saling udah silakan kau ngomong dulu. Habis kau ngomong, aku ngomong ya. Udah Ya. silakan. Iya, aku baru Jadi, ini ngomong. Tadi udah banyak kau ngomong, udah berjam-jam. ya, saya Nah, juga jadi tadi kalau udah kerasulan diam ya. itu, tunjuklah kerasulanmu itu. Pergilah kau dulu ke tengah-tengah singa itu untuk memberitakan Injil. Ya, jangan kepada tengah-tengah yang bisa dicekek gitu. Pergi kau dulu ke tengah-tengah singa itu. Baru kau rasul. Saya penonton di YouTube udah 100 juta. Ucok. Enggak begitu. Penonton Enggak saya begitu di YouTube juga. udah 100 juta. Enggak begitu juga. Jadi begini, Martua Siringo, siapapun tidak ada yang bisa Loh menyuruh. kan kayaknya pergi apa tidak? Begitu, Martua sebentar, Luga. Tidak ada seorang pun yang bisa menyuruh seseorang pergi Ini dulu merasa kau dirinya ke- hebat sendiri nih si Ringo-Ringo ini. Sebentar, Luga. Sebentar, Luga. Disangkanya kalau dia udah pendeta dia udah segalanya. Si Sebentar, Luga. Ucok. Sebentar, Luga. Contoh ya, Silakan. katakan. Ya, Saya silakan. katakan ya. Contohlah saya. Tidak ada seorang pun, baik itu gembala, pendeta, yang menyuruh saya. Pergi dulu kau ke sana, menginjil ke tengah serigala. Enggak begitu Martua Siringo. Untuk membuktikan kerasulan kenabian seseorang. Enggak dibegituin. Ya, enggak juga harus begitu. Tetapi kita fokus dulu ya. Betul. Lima jawatan itu kita ketahui. Kenabian, kerasulan, gembala, penilik, dan pengajar ya. Itu ada, itu harus ada. Dan itu otentik tertulis. Itu saya nggak bisa bantah Nabi Luga tadi. Itu saya nggak bisa bantah itu. Nah, kalaupun ya ada gembala ya, kemudian gembala itu terikat organisasi, sehingga dikatakan tadi Nabi Luga berkata, kenabian itu ditiadakan, diganti, dipoles dengan kenabian, karunia gitu. Digantikan dengan karunia. Kalau saya perhatikan sih memang ada yang dimaksud Nabi Luga tadi itu memang ada kenanya gitu. Ada frekuensi yang bergetar ketika saya mendengar yang dimaksud adalah 5 jawatan dalam jemaat. Nah, kalau hanya pendeta gembala saja, itu nggak utuh. Yang utuh itu kenabian, kerasulan, gembala, pengajar, penilik. Itu yang utuh. Nah, kalau tidak utuh seperti itu, ini ada apa? Kenapa hanya ada gembala dan pengajar? Kenapa hanya ada 2 jawatan ini? Gembala dan pengajar. Yang lain kemana? Katakan penilik pun ada. Tetapi tidak dianggap penting kan, penilik? Yang saya ketahui tidak dianggap penting. Oke, udah saya jawab. Udah. Berarti Oke, ada apa ini? Kalau tidak utuh, berarti ada oknum. Oke, saya jawab itu. Tadi ada kenanya juga tadi yang disampaikan. Nabi Luga, saya katakan Nabi dalam hal ini pun bukan berarti dulu, saya Musik banget sih lo. Bukan berarti saya menerima dia Nabi, tetapi menyampaikan ya kepada saya. Mengingatkan bahwa dalam sebuah jemaat yang utuh itu 5 jawatan itu memang harus ada. Kalau tidak ada, berarti ada oknum. Kalau kelimanya itu tidak ada utuh, berarti ada oknum. Siapa? Ya gembala. Kalau tidak ada, ya berarti yang ada itulah oknum. Siapa? Gembala, pengajar. Berarti yang ada itulah oknumnya. Dan mengapa mereka oknumnya? Karena mereka pun sudah dikuasai oleh
Organisasi. Ini yang kena, yang saya terima, yang disampaikan oleh Luga tadi. Bukan berarti saya menerima dia sebagai nabi sebagaimana di Perjanjian Lama. Bukan. Tetapi saya menerima pesan itu yang disampaikan tadi itu sebegitu. Gitu. Udah. Jadi ada kenabian itu ada. Ya ini frekuensinya bisa saya dapatkan dari Luga. Bahwa kenabian itu betul ada. Udah bisa saya Begitu. ngomong? Silakan lanjutkan. Ya, silakan. Oke. Oh, bentar. Nah, bentar. 30 detik. Nabi Bro Luga, kalau mau ketok jangan kepalanya karena otaknya itu nggak di kepalanya dan nggak akan geger otak. Ketok dengkulnya. Karena otaknya ada di situ supaya geger dengkul. Begitu Luga ya. Nah, silakan lanjutkan. Kalau saya betul. bukan dengkulnya yang saya apa, hatinya. Oke, saya tambahin dulu ya. Saya tambahin Faringo biar lebih enak kamu membalasnya. Saya tambahin sedikit biar lebih enak kamu membalasnya. Katanya dengkulnya. Ya. Kalau saya enggak, hatinya. Biar Kalau nanti. pikirannya itu saya ketok. Jadi memang organisasi sebentar. 5 jabatan Seluruh konglomerat Indo. Diam dulu kau Maringo. Aku dari tadi udah diam. Nggak bisa dikasih ngomong. Jadi yang 5 jabatan. Ya udahlah, muncul kau ngomong. Martua cuma Yalah, mau muncul nambahin ngomong dikit ini. aja. Silakan Luga dikit ya Luga, jangan ngomong banyak. Dikit aja nggak dikasih. Itulah apa akhlak kalian itu. Cuman kalian aja yang mau ngomong. Dengar dulu. Jadi yang 5 jabatan itu sebenarnya dikop oleh gembala. Dan sebenarnya bukan dikop oleh gembala. Karena kerjaan gembala itu enak. Kerjaan Nabi sama Rasul itu bahaya. Jadi cuma muncul kau aja yang makan ya. Dengar dulu Woi, gembel. Kau aja yang ngomong. Jadi cuma yang Kalau makan. aku ngomong kalian tambah-tambah. Kau makan dari gelar pendetamu. Jadi aku sebagai nabi jadi nggak makan ya. Gembel satu ini lama-lama lo gamparin muncul lo. Intinya cuma sama lo aja yang makan kan. Supaya persembahan intinya lo belain pendeta lo supaya persembahan itu masuk ke perut lo. Tadi ku bela kau tahu. Intinya nih duit ini si lontong ini. Aku udah ngomong kau kulihat error. Kau orang apa sih kamu? Kau bilang kau hamba Tuhan nggak? Udah ngomong lah muncul kau. Ngomong lah. Kau pikir kau aja yang paling pintar? Ya udah ngomong lah. Ini gimana sih? Ya ngomong lah dulu. Ya gitulah. Biar kucap nanti. Saling menghormati kita. Tadi kan ngomong aku kan. Ya oke. Jadi yang enak itu gembala. Kerjaan Rasul itu sama Nabi itu berbahaya. Sehingga nggak mau orang sekarang ngambil jabatan itu. Ya. Gembala itu gimana? Kasih perpuluhanmu. Kasih untuk Tuhan. Padahal ke kantongnya dibikin. Terus? Ya. Nah kalau Nabi atau Rasul itu kita lihatlah kehidupan seperti Petrus, ya, Paulus. Mana ada kekayaan mereka ambil dari penginjilan itu? Bahkan nyawanya yang dikasih. Kau kasih nyawamu. Ya. Jadi kita itu jangan asal rasul-rasul. Kalau kau rasul, berikan nyawamu supaya kau dapat nyawa lagi nanti. Jangan asal nyindir-nyindir gembala. Saya tahu gembala itu banyak yang nggak jujur. Dan saya nggak mau lakukan seperti gitu. Saya banyak uang saya hamburkan, keluarkan untuk menginjili. Nggak pernah itu kuambil itu dari apa itu, dari jemaat itu. Nggak pernah aku makan dari situ. Ini kalian ribut-ribut semua kayak apa kayak gitu. Jadi kalau kau memang nabi, pergilah kau ke tengah-tengah singa itu. Ya wajar lah ribut. Orang sesat harus diributin. Kenapa jadi kau belain setan? Kamu pergi. Jangan di TikTok ini aja kamu pergi. Nyatakan. Iya, kenapa jadi kau belain setan? Dengar dulu omonganku saya udah kemana-mana, saya udah keliling Indonesia. Kau jangan ngajarin orang. Artinya begini aja deh, Pak Martua Siringo. Ini nggak menghormati temannya. Kau dari tadi kau sanjung-sanjung kau.
Martua Siringo, Tapi artinya ujung-ujungnya saya begini. lihat error kau, baru ku apa kau? Udahlah, jangan cengeng Martua Siringo. Udah, ya. Jadi begini, artinya keadaan Nggak enak gereja kenapa saat tambat aku ini. ngomong. Ya udah tunggu dulu. Ah, Artinya keadaan gereja saat ini memang tidak Ya kenapa sedang jadi kau gampang baik-baik membela? saja. Gitu. Keadaan gereja saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Mengapa? Karena mengapa 5 jawatan itu tidak ada? Jadi ini buat saya tidak berbicara tentang uang loh. Dan memang tentang pengenalan tentang Tuhan pun harus tanya pendeta. Sedangkan pendetanya sudah dikuasai organisasi. Saya tadi siang dengan Torosoki ya. Kamu tanya pendetamu. Ya. Oh, kata Pak Torosoki, oh kenapa saya diarahkan bertanya ke pendeta saya? Kenapa enggak ke Alkitab aja? Nah ini ada apa? Artinya memang keadaan gereja saat ini tidak baik-baik Bapak saja. yang ngomong ini siapa sih namanya? Bapak yang ngomong ini siapa nih? Saya Luga Tambunan. Pak, Saya Bapak yang ngomong ini siapa namanya di sini? saya Luga Tambunan. Bom-bom, saya bom-bom. Kok saya juga? Hah? Joffrey Kitiu. Akun Bapak yang mana nih? Ini yang Joffrey Akun Kitiu. Bapak yang Joffrey Kitiu yang di bawah host, Ya. Oke. Lanjut Pak. Nah, jadi saya di sini bukan berbicara tentang Ya, dari uang. gereja mana, Pak? Bapak dari gereja mana? Saya GAO. Saya GAO. Udah ya. Tes. Oke, lanjut Pak. Nah, gereja adalah orangnya. Jadi gini, Ya, lanjut. memang keadaan gereja itu tidak sedang baik-baik saja. Mengapa? Karena memang saya tadi siang ada pengalaman ya tentang ketuhanan ya. Apakah dia Tritunggal, apakah Yesus dialah Bapa itu, saya diarahkan untuk bertanya kepada pendeta. Saya menjawab, saya tidak akan lakukan itu. Mengapa? Karena sudah ada fenomenanya. CT ya, peristiwa CT. Jadi saya tidak akan bertanya kepada pendeta. Artinya setiap pendeta dalam hal ini gereja sudah dikuasai oleh organisasi. Nah, kalau gereja tidak utuh dengan 5 jawatan, ya, itu bukan gereja yang benar. Kalau 5 jawatan itu, maka itu gereja bukan gereja yang utuh. Lalu mengapa tidak utuh? Siapa saja yang ada di gereja? Gembala, pengajar, penyidik. Lalu 2 lagi kemana? Nah, kalau tidak ada dalam hal ini, Tuhan nggak akan pernah luput untuk memenuhi 5 jawatan ini. Tentang jemaat, untuk melengkapi jemaat, ya, kita tahu bahwa gereja adalah karya Roh Kudus. Tetapi kita tahu juga ada oknum. Kalau saya lebih objektifnya ya, mengapa tidak ada? Ya tentu ada oknum. Mengapa tidak lengkap 5 jawatan itu pada gereja? Ini tentu ada oknum. Sebagaimana tadi saya diarahkan untuk bertanya kepada pendeta tentang apakah Yesus dialah Bapa itu atau bukan. Mengapa saya diarahkan ke pendeta untuk bertanya? Nah, jadi frekuensi juga kena di situ, kena frekuensinya. Artinya supaya melalui pendeta yang sudah dikuasai organisasi, jemaat diarahkan ke sana. Begitu. Betul. Sudah? Sebuah jemaat itu harus lengkap 5 jawatan ini. Kan tadi sudah Kalau tidak lengkap itu tadi bukan kan jemaat sudah yang saya utuh. katakan, kenapa nggak ada itu jawatan nabi dengan rasul itu, ya? Karena gembala itu kan itu yang memegang perpuluhan. Nah, terus kerja nabi dan rasul ini adalah kerjaan domba yang dikirim ke tengah-tengah serigala. Nah, jadi
banyak orang yang mau dengan risiko itu. Kalau Ya, kalau oke, gembala oke, itu oke. kan yang di kandang dombanya itu aja yang diapakan. Kalau udah di kandang domba itu kan sudah aman. Nah, tapi Oke, kalau oke. kita pergi ke tengah-tengah serigala, domba dikirim itu banyak yang menolak. Nah, itulah Oke, oke, penyebabnya oke, oke, oke. banyak orang nggak Artinya, mau jadi nabi sama artinya rasul. harus ada restorasi ya, harus ada restorasi dalam jemaat, Iya, harus ada restorasi. Gembala nah itu itu harus jujur, ya. ke depannya Jangan dikatakan supaya diberi kepada Tuhan, tapi tidak mau mengeluarkan untuk penginjilan. iya, Itu harus artinya direstorasi, tapi dibikin jadi harta kekayaan. Pak artinya Martua Itu Siringoringo. harus direstorasi. Pak Martua Siringoringo. Nah, itu. Pak Martua, berarti Bapak percaya ada nabi Nah. dan rasul berarti? Apa? Pak Martua Siringoringo percaya masih ada nabi dan rasul? Karunia itu. Percaya nggak karunia masih ada itu nabi dan harus rasul? ada. Ya, siapa yang berani meneruskan Tadi karunia Bapak itu? bilang nggak ada Itulah. orang mau jadi batan rasul dan nabi. Sekarang bagi jadi karunia. Tadi kan Seperti Bapak domba bilang nggak disuruh ada ke orang tengah mau. serigala. Sementara karunia gembala Bapak pernah bilang. Kamu Tapi nggak- dan nggak rasul ngerti masih kalau kamu ada. bahasa aku, ya. Kenapa Dengar kalau dulu rasul bahasa Bapak aku dulu, sebutkan karunia, di gembala kenapa nggak karunia gembala? Harusnya adil Dengar. dong. Dia Tahu nggak bukan nangkap gembala dong apa yang tapi saya karunia katakan tadi, gembala. Harusnya ngomong begitu. Lu kata Muna, kau nggak dengar kau tadi apa yang ngomonganku itu? Kamu Kenapa mengatakan nggak tadi. ada lagi jawatan itu? Kamu Karena nggak mengatakan dipelihara. tidak ada orang yang mau menjadi nabi dan rasul. Terus Sekarang Bapak rasul ngaku-ngaku dan jadi nabi nggak ada, tapi yang ada karunia nabi dan karunia rasul. Lo gimana sih? Otak lu bolak-balik dari tadi. Yang bener dong lo ngomong. Karunia itu ada, tapi kalau Wah, dia nih dipelihara terus, dia menjadi nabi. Tapi kalau nggak dipelihara terus, ya karunia itu. Oh, betul. Pintar juga kau kadang-kadang. Kau cuma ngotot-ngotot aja, Betul, kau betul. tahu. Ya, betul. Karena dia nggak mau pergi memelihara kenabiannya itu. Karena risikonya tinggi. Sekarang saya pergi melalui media sosial. Bisa diterima, Martua Siringo? Ya boleh, karena sekarang ini sudah media medsos, boleh. Ya, jadi jemaat harus dilengkapi dengan 5 jawatan itu supaya utuh jemaat itu dibangun. Iya. Kalau tidak utuh jemaat Sebenarnya itu nggak ada tidak istilah utuh karunia dibangun. nabi, rasul itu aja. Nah, jadi kita kalau diskusi ya Iya, begitu, jadi jangan asal kan ngotot-ngotot temannya nggak dikasih ngomong. Habis lu juga terhitung sih. iya, sabarlah kau, jangan marah-marah kau. Siapa terhitung? Siringo Siapa terhitung? ini. Martua Siringo. Ya, siapa yang cerita? Nggak tahu. Siapa Jadi yang cerita gini, di sini? ya kan. Jadi gini loh, Bang, saya ini kan dapat nubuatan kemarin. Dengerin dulu, Ringo, dengerin dulu. Aku dinubuatkan oleh juga. Bang Luga, Tuhan bicara sama saya melalui mimpi. Dibilang apa? Di dalam penglihatan saya ada foto Bang Luga, di bawahnya ada gelarnya katanya. Lalu dia bertanya, Tuhan apa itu gelar? Karena kelihatan agak sur. Lalu Tuhan bilang, Luga itu rasulku, kepunyaanku dan milikku, kata Tuhan gitu tentang Luga. Nah di situ juga saya baru ngerti kan, oh ini rasul ya. Nah makanya kalau saya lihat cara kerja saya dengan gembala beda Pak. Saya memenangkan jiwa, saya berdebat gitu loh, memenangkan jiwa, berdebat, buka-buka gereja, buka komunitas baru. Oh ternyata benar bahwa rasul itu buka-buka gereja. Kalau gembala nggak bisa Pak buka gereja Pak. Dia cuma mencari orang-orang yang udah Kristen. Dimana misalnya AKBP, anak turunannya lah yang dijadikan bergereja di situ. Jadi dia nggak membuka lahan baru. Dia nggak memenangkan jiwa baru. Makanya kayak GBI.
Dia bisa buka gereja yang sono dipindahin lagi ke sono, alasannya supaya penuh Roh Kudus. Jadi orang-orang Kristen itu aja bolak-balik. Makanya gembala itu nggak bisa seperti kalau rasul, enggak, cara kerja rasul kayak begitu. Kalau rasul dia menangkan sendiri, dia itu dijadikan gereja sama dia. Iya. Kalau HKBP beda, kalau gembala beda. Dia cari yang udah Kristen, dia telepon-teleponin yang Kristen, yang itulah yang dijadikan gereja. Makanya sering terjadi ribut antara pendeta sama pendeta karena rebutan jemaat. Nah, itulah gembala. Karena kenapa rebutan jemaat? Karena gembala itu tidak, dengerin dulu Ringo, jangan kau banyak ngomong dulu. Karena gembala itu tidak bisa melakukan pekerjaan rasul. Kalau rasul, dia menangkan jiwa, dia buka gereja sendiri. Itulah bedanya rasul. Jadi jangan kau bilang gak ada rasul, nanti pala kau dipotong. Apa tadi ku bilang? Enggak dipelihara kerasulannya itu, jadi enggak kelihatan. Gimana kalau buat saya udah jelas ya, Luga ini dia sedang menyuarakan 5 jawatan dalam jemaat. 5 jawatan dalam jemaat untuk membangun jemaat. Itu yang dia suarakan. Ya, itu udah jelas saya dapatkan itu yang saya dapatkan. Jadi saya sudah nggak aneh. Itu sudah dari dulu Luga, saya ya, tahu itu. Udah jelas bagi saya seperti ini. Begitu. 40 tahun yang lalu saya udah tahu itu, udah dikumandangkan itu, udah karena begini itu. Martua Siringo, ya. Umur saya sudah 60, ke yang di live chat itu kan abstraksi gitu. Umur saya sudah 68 tahun. Bahkan selama ini Jadi saya mendengar Nabi Luga memang saya risih, ada aneh juga gitu. Tetapi kalau setelah perbincangan seperti ini, bahwa yang disinggung adalah tentang 5 jawatan dalam jemaat. 5 jawatan dalam jemaat itu berfungsi untuk membangun jemaat. Jadi utuh itu 5 membangun. Begitu. Iya. Itu yang saya dapatkan itu Martua Siringo. 40 tahun yang lalu sudah umur saya sudah 68 tahun. 40 tahun yang lalu saya apa itu? Jadi supaya kalian tahu. Memang itulah kelemahan organisasi gereja sekarang. Iya, Pak. Makanya begini loh, Pak. Bapak udah tahu, tapi jangan juga Bapak diam-diam nggak memberitakan. Karena saya ini kan memberitakan pengajaran tentang kebenaran. Bapak jangan di saat orang memberitakan Injil, Bapak jangan halang-halangi. Harusnya Bapak mendukung. Jangan, saya udah lebih tahu, jangan begitu. Saya nggak mau menyebutkan saya rasul atau nabi. Iya, ya puji Tuhan. Nah itu. Ya, Bapak kan penginjil. Kalau saya kan rasul. Bukan masalah sok. Itu supaya kita ngerti posisi kita. Kok jadi lari ke itu, nggak ada urusannya dengan kesombongan. Itu supaya tahu kerjaan kita. Kalau kita juga nggak tahu kerjaan, jatuhnya kita orang gila. Dari perbuatan kita itu main hajar sono Yesus tidak pernah dikatakan aku Tuhan. Tapi perbuatannya itulah yang menunjukkan dia bahwa dia Tuhan. Banyak. Ya, Yesus mengaku raja. Tunggu dulu. Kau salah. Yesus banyak mengaku raja, mengaku Mesias, aku anak Allah. Kamu jangan sesatlah kamu. Murid-murid tanya kepada Yesus, siapa di antara kami yang terbesar katanya? Itulah pertanyaan murid-murid kepada Yesus. Nah, siapa yang banyak melayani, ya itulah yang terbesar. Ini bukan masalah yang jadi terbesar supaya kita tahu tugas masing-masing. Itu menunjukkan kau rasul. Kenapa jadi lari ke situ? Ini ada orang tua tapi udah stres nih. Kita ini bukan masalah kesombongan supaya orang tahu tugasnya. Itu menunjukkan siapa kita. Lari ke kesombongan sih. Pekerjaan kita itu orang ini. Siapa kita. Bukan ngaku nabi itu tidak salah, asalkan kita tahu tugasnya. Ini orang susah kau diajarin. Kita itu supaya mereka bisa tahu kerjasamanya. Jangan semua dianggap jemaat, itu masalahnya. Kau menghalang-halangi aja kau. Jangan-jangan kau masih ngerokok lagi. Enggak kuhalangi. Masih ngerokok enggak? Jangan-jangan ada setan masuk lagi.
Iya, tapi kamu Lakukanlah jangan bilang kenabianmu pembahasan itu seperti ini jadi supaya kesombongan. itu Kau jadi tolong. setan jadinya. Kalau akhir Orang kata lagi dari mengajar saya, Alkitab dibilang akhir kata kesombongan dari jadi saya, setan ngomong begitu. Juga, akhir kata dari saya lakukanlah begini. kenabianmu itu supaya kau Iya, kelihatan nabi. iya. Akhir kata dari saya Nggak begini. ngerti kau bahasa. Apa yang dibebankan, ditaruh kepada setiap kita, itulah kita kerjakan. Yang ditaruh, dibebankan kepada Bang Luga, saya dukung untuk tetap menyuarakan itu tentang 5 jawatan dalam gereja, dalam Betul. jemaat gitu ya. Bukan jadi Saya kita mendukung. sombong-sombongan, bukan. Tetaplah suarakan itu. Saya Saya pun kan apa yang mengajarkan. Masa kayak dibebankan. gitu jadi sombong? Iya, iya. Saya ngerti. Ya. Saya pun demikian. Apa yang ditaruh, dibebankan oleh Tuhan kepada saya akan tetap mengerjakan itu. Tanpa kiri kanan gitu ya. Untuk biasalah intimidasi itu tentu akan datang intimidasi itu untuk coba menghentikan kita begitu. Kalau tentang kependetaan itu kan memang melalui jenjang pendidikan ya, wisuda apa dan lain sebagainya, tapi kalau tentang Organisasi. kenabian, rasul, penilik itu memang dia tidak sebagaimana untuk menjadi pendeta, tidak sebagaimana untuk menjadi gembala. Begitu. Ini pun untuk Pengaruh. dipahami semua orang. Saya kasih Begitu. contoh gini, Pak. Itu aja akhir kata dari Saya kasih saya. contoh begini, Pak. Saya Tetaplah contoh gini. suarakan itu, Misalnya, apa Pak, yang ditaruh dibebankan dalam ya, hatimu ya Bang Luga. saya tambahin ya. Iya. Jadi gini, kalau dan berbicara tentang bukan pengaruh ini bisa jadi duit. Ya, kalau misalnya pengaruhnya menghasilkan 1 triliun sementara pendeta dia punya jabatan tapi dia nggak punya dana, dia bisa ditenggelamkan pendeta itu. Nabi dan rasul itu nggak perlu lakuin organisasi, tapi pengaruhnya, duitnya.